Semenjak masa pandemi, pasti orang itu kebanyakan beli handphone online lewat marketplace. Entah itu Tokopedia, Shopee, atau apapun itu ya. Tapi kadangkala perlu juga gitu sekali-sekali beli offline, apalagi kalau nemu harga barangnya itu lebih murah daripada online. Emang mungkin ya? Well, ini suatu kasus yang juga jarang banget terjadi sih. Ini saya nemu handphone yang pasaran online-nya itu cukup tinggi. Nah, ini handphonenya. Redmi 9A. Udah barangnya langka, harganya mahal lagi. Tapi ini nemu varian yang RAM 332 dan garansi resmi di sebuah toko offline dengan harga hanya 1.230.000 saja. Murah banget kan? Nih, masih segel ya. Nggak ngadi-ngadi nih. Nggak bohong-bohongan, beneran dapat harga segitu. Kok murah banget, Bang? Bahkan lebih murah dari RAM yang 2 GB yang kebanyakan bisa ditemuin di marketplace. Ya, anggap aja hoki anak soleh. Seperti biasa, kita langsung kletek dan buka saja boxnya supaya yakin ini barangnya beneran ada. Oke, nah seperti biasa kita dapat ucapan selamat dari Alvinse karena sudah berkontribusi pada kapitalisasi global. Bercanda ding. Nah, terus ini dapat HP-nya tadi yang warna biru dan di dalamnya ada biasa ini kitab suci di dalamnya, terus di dalamnya lagi ada kabel USB dan juga sebuah charger. Ini lumayan loh guys sebenarnya, karena di harga segini dimana kompetitor itu biasanya ngasih charger yang paling cuman 5 watt. Ini kita dikasih yang 10 watt. Jadi kalau ngisi daya itu nggak lama-lama banget lah. Ya walaupun belum fast charging 15 atau 18 watt. Good job Xiaomi Indonesia. Nah, terus kita juga di sini dapat HP yang sudah dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan juga prosesor MediaTek Helio G25. Ini prosesor yang cukup kenceng. Kalau Samsung baru saja berusaha menggebrak dengan Samsung A02 yang masih pakai MediaTek 28 nanometer, sedangkan ini udah berapa? 12 nanometer. Walaupun baterainya itu 5000 mAh, kayaknya Samsung bakalan lebih boros ya secara prosesornya segitu. Nggak tahu juga sih, secara juga saya memang belum nyoba barangnya. Tapi di rumah ada HP jadul tahun 2016 Moto E3, itu juga prosesornya masih 28 nanometer dengan baterai 3000. Itu ya nggak bisa dibilang irit ya di tahun 2021 ini, dikala semua produsen handphone itu berusaha membuat HP dengan proses fabrikasi prosesor yang semakin kecil. Di Xiaomi Redmi 9A varian RAM 3 GB dan internal 32 GB ini, kita juga walaupun belum Android 11, ini MIUI-nya sih dapat MIUI 12 ya. Dapat MIUI 12 dengan Android 10. Itu dengan optimasi software ala-ala Xiaomi di zaman sekarang yang sudah banyak banget improvement. Entah kenapa saya merasakannya jauh banget lebih enak dipakai dibanding MIUI seri sebelumnya. Saya di video sebelumnya kan juga pernah ya unboxing
Redmi 9 yang harganya waktu itu juga dapat murah 1,6 jutaan dengan varian 332 juga. Itu di Redmi 9A yang jelas-jelas harganya jauh lebih murah, itu terasa lebih lancar saja digunakan, lebih fluid. Ya, untuk aplikasi-aplikasi yang secara default itu kita nggak perlu sih, kita bisa uninstall aja ya, supaya kita bisa menghemat internalnya. Untuk build quality-nya juga dengan harga 1,2 saya nggak bisa banyak protes. Dan ini terlihat lebih solid daripada Samsung A01 yang saya pernah pakai. Dimana A01 variannya dapatnya yang cuman internal 16 GB. Terus walaupun juga cuman micro USB, single bottom firing speaker, ya kita tetap dapat jack 3,5 mili dan ini kualitas plastiknya menurut saya enggak murah-murah banget. Kemudian untuk masalah display atau LCD-nya, ini juga terasa enggak terlalu pixelated dengan resolusi yang hanya HD+. Itu ketika dilihat dari dekat seperti ini terlihat cukup rapat pixelnya, enggak kelihatan kotak-kotak gitu. Ya, lumayan banget lah. Buat kalian yang budgetnya terbatas, ini HP sepertinya memang lebih recommended daripada Samsung A02. Apalagi kembali menilik kepada prosesornya yang kencang. Walaupun soal kamera, ya cuman dapat sebiji gitu. Tapi kalau kalian memang butuhnya bukan buat foto-foto yang sampai sekelas pro banget, kalau sekedar buat motret, hasilnya cukup aja kalau mau sekedar diupload ke media sosial kayak Instagram, Facebook. Ada ya yang masih main Facebook. Dan ya, kalau untuk di foto kondisi malam ini saya di dalam ruangan, cahayanya juga cuman pakai lampu neon. Ya hasil fotonya kayak gini. Kalau di zoom gitu ya masih agak kelihatan lah pecah-pecah dikit. Tapi nggak ada yang bisa saya protes lah mengingat harganya cuman segitu juga. Lalu apalagi ya? Si Xiaomi Redmi 9A ini kan dia internalnya cuma 32. Tapi secara default itu dengan MIUI 12 update terbaru, bagian internalnya itu secara default udah kepake 12,7 GB. Kalau menurut saya masih cukup lega ya. Nih bener ya, RAM-nya 3 GB, nggak bohong-bohongan ya. Tadi kiranya saya bohong, dapat harga 1,2 jutaan, kok bisa dapat RAM yang 3 GB. Kemudian kita bahas soal kamera. Kalau kembali lagi kalau soal kamera, kalau tadi belakang cukup. Nah kalau bagian depan sayangnya kalau pas gelap atau kurang cahaya itu ya hasilnya nggak bisa diandelin sih ya. Sekedar cukup aja gitu. Tuh kelihatannya gelap banget ya hasilnya. Mohon dimaklumi lagi soal pencahayaan karena ini memang di dalam cuman pakai lampu neon biasa di dalam ruangan. Untuk soal baterai dengan 5000 mAh kemarin waktu saya unboxing itu dapat di 74% dan pagi ini saya waktu voice over itu baterainya tinggal 34%, itu dapat screen on time-nya 4 jam 30 menit. Luar biasa untuk baterai segitu dengan kemampuan prosesor MediaTek yang hemat daya tapi powerful. Sementara segitu dulu, nanti kita sambung lagi di reviewnya.